itu memang ada beberapa kali sentuhan fisik ya. Ini yang mana saya dapat? Yang saya nepuk Farhad apa yang mana yang saya? Kan saya juga nepuk juga tuh, itu dilaporin saya. Kalau memang saya dianggap kurang baik dalam beracara, kepada senior-senior, kepada ketua yang terhormat Majelis Hakim dan seluruh anggota majelis perkara nomor 1415 di PN Tangerang, saya mohon maaf ya. Kepada senior-senior juga saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya bukannya saya emosi, dalam dunia kepengacaraan hal itu biasa ya, karena kita ini berstrategi, karena kita ini juga adu argumentasi dalam persidangan, itu sebetulnya hal biasa. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam diri saya. Kemarin itu suasananya didorong ya, didorong untuk supaya hakim mau mengikuti pola pikir mereka. Kemensos juga belum diperiksa legalitasnya. Tapi saya nggak mempersoalkan itu gitu loh. Oke lah, is oke. Selama tidak mundur, selama kita jalankan agenda persidangan hari itu dengan baik gitu loh. Nah jadi disitulah perdebatan kemarin itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada senior, pada majelis hakim perkara nomor 1415. Tidak ada maksud apa-apa, saya hanya mempertahankan argumentasi saya. Dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya, saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Iya, saya juga. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Lah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lah emang saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Ini silakan aja ya. Kalian mau lapor, cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan ya. Tapi karena ini sudah terjadi, saya akan dorong. Ayo, maju terus, ya. Ayo terus maju. Kalau perlu sampai biar terbongkar, biar ketahuan, ya. Siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik. Kami melaporkan inisial pengacara, oknum pengacara berinisial D, yang dimana dia melakukan pemukulan pada saat berada di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi apa yang kami laporkan dia udah sempat bantah sih sebenarnya hari ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia cuma menepuk saja. Kalau dia menepuk saja itu tidak akan terjadi memar dan tidak akan merasakan sakit. Ini masih sakit sampai sekarang. Saya tidak berasumsi yang lain-lain. Kalau dia bilang hanya hello sama saya, nggak mungkin caranya begitu. Banyak cara lain kok. Kan begitu aja sih yang perlu saya sampaikan ke dia gitu kan. Kalau dia berbicaranya kata dia tidak ada niat buat mukul, hanya kesalahan dia punya hello, ya bukan itu. Awalnya, dari awal di persidangan dia sudah menghardik saya, gua tandain lo, kan berarti udah ada niat. Dan itu ada, rekamannya ada, dan itu kan live kan, rekamannya pun ada. Jadi nggak ada yang lain-lain. Saya nggak kenal dia kok, siapa dia gitu kan. Orang saya tahu dia pengacara tuh setelah kasus Agus ini aja. Maksudnya terlalu arogan. Nggak apa-apa, saya memang bukan pengacara, karena memang saya bukan pengacara, saya hanya aktivis Hajar. Saya orang LSM Hajar. Nah, yang dimana saya pasti ada di situ gitu. Gimana adanya timnya Bang Farhad Abbas, saya pasti ada di situ gitu kan. Dimana tim hukumnya pembela orang lemah PKL, saya pasti ada di situ. Karena saya kan dari tim Hajar Hukum Jaminan Rakyat. Jadi apapun yang dia bantah, semalam udah kita laporkan di Polres Tangerang dan itu langsung diterima. Saya nggak pakai ayu babibu dan mereka terima. Dan saya langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Tangerang, Kabupaten Tangerang untuk visum. Dan itu hasilnya udah ada dari mereka. Ya udah biarlah berproses. Karena saya sama sekali nggak kenal, kecuali kalau saya kenal dia. Kayak saya kenal dengan Mas Jaldi ini. Oke, dia boleh begitu kan. Tapi ini kan saya nggak kenal dia. Nah, itu pun sebenarnya kalau nggak dipisah, dia akan pukul saya lagi. Orang dia mendorong saya kok, banyak yang melihat. Saksinya banyak. Mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal.
sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar ya? Itu fisik. Ayo, para netizen, para pendukung sebelah sana, coba kalian lihat. Apa itu yang kalian banggakan? Apa itu yang kalian banggakan? Hubungan Mas G dengan Teteh memang tidak baik-baik saja, tapi bukan tentang pemindahan uang, tapi tentang cara yang keliru yang dilakukan oleh saudara G ya. Banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh saudara G yang kemudian harus Teknopi benahi gitu. Itu yang kemudian kami sayangkan ya. Awalnya kami berpikir bahwa saudara G ini memang pure untuk membantu yayasan ya Pak. Tapi faktanya kita bisa ketahui bersama di dalam sidang saja 2 kali gugatan itu saudara G nggak hadir. Tidak juga mengkonfirmasi kenapa beliau tidak hadir, baik itu ke pengurus ya, ke bendahara, ke sekretaris maupun ke pengadilan. Memang ini bukan sebenarnya ya, lebih tepat kami sampaikan permasalahan ini bukan permasalahan saudara G dengan Teknopi sebenarnya. Teknopi sama sekali tidak meminta kami untuk segala sesuatunya ke Mas G, tapi lebih ke pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini karena kami dapat kuasa dari pengurus yayasan, ada sekretaris, bendahara, terus ada pembina ya, ada pengawas yang menyampaikan kepada kami bahwa banyak tindakan-tindakan Mas Geri yang kemudian di luar sepengetahuan mereka begitu. Itu sih yang kami sayangkan. Semenjak Mas G jadi ketua yayasan, komunikasi menjadi tidak baik sih. Gitu. Nah, Teknopi itu tidak tahu bahwa akta perubahan pengurus itu sudah keluar. Tetapi tahu spesimen keuangan juga dia spesimen keuangan juga sudah berubah. Tidak tahu gitu. Nah, tahunya itu setelah ada mutasi rekening. Dari rekening yayasan ternyata ke rekening pribadi Mas G. Kita komunikasi dengan pembina, pengawas itu kemarin bahwa mereka juga tidak dikoordinasikan terhadap pemindahan keuangan. Itu. Sementara aturan yayasan itu program yang baru itu harus pengesahan daripada pembina. Sampai hari ini tidak ada laporan terhadap pembina dan pengawas yayasan terhadap penggunaan penyaluran dana donasi tersebut kepada organ yayasan yang lain. Ingin mengklarifikasi terkait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Lakom. Sebelumnya saya ingin menunjukkan video yang Farhad Abbas yang menyatakan gimana tuh Bang? Nah, ini Ya mungkin lah, hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Apin itu nggak semuanya juga yang punya. Apin itu cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Oke, di sini saya ingin mengklarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Bapak Farhad Abbas. Dalam video TikTok itu Anda menyatakan bahwa Anda pernah menegur semua LQ Indonesia Lakom. Kami semua ini anggota LQ Indonesia Lakom. Kapan dan di mana Anda menegur kami? Saya, Nathaniel Mutagaol, bagian dari LQ Indonesia Lakom, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih power daripada. Gak ada, bos. Saya minta Farhad Abbas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Ya kan? Yang membuat Agus gitu laporin. Termasuk RI yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba RI, kalian organisasi yang bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kartu anggota kalian kalau aku katakan sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan
LQ Indonesia Lokom. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan, supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Lokom untuk berhadapan dengan Anda, supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Lokom. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin. Jadi saya tantang Anda untuk bertanggung jawab atas pernyataan, akan mengajukan dan melaporkan. Saya tantang supaya kita ada cara untuk berhadapan. Jadi dari 2 video itu saya minta pertanggungjawaban dan klarifikasi Anda Farhad Abbas terkait pernah menegur dan akan melaporkan kami ke organisasi advokat. Saya tunggu. Saya kira itu ya, cukup. Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina. Nggak ada. Jadi cuma dilihat doang. Nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah. Mau ngomong apa? Statement LQ, nggak ada keluar uang, nggak capek, malah dipromosiin kantornya, malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan LQ, ya. Jangan bikin malu LQ. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa.